Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial linier dan Bernoulli. Nah, di sini persamaan diferensial linier akan terkait dengan faktor integral. Nah, faktor integral ini kemarin kita sedikit bahas di video persamaan diferensial non eksak. Jadi supaya kalian ingat lagi, silahkan lihat dulu persamaan diferensial non eksak untuk tahu apa sih faktor integral itu, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu PD linier. Nah, PD linier itu bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, bentuk PD linier ini kalau kita lihat bentuk umumnya lumayan beda banget ya dari PD-PD sebelumnya. Jadi kalau kamu dapat PD dengan bentuk seperti ini, berarti kamu bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti diselesaikannya dengan PD linier. Nah, di sini adalah dy per dx suku pertama ditambah di depan y pada suku kedua ini, di depan y adalah suatu fungsi dalam x. Sedangkan di ruas kanan adalah suatu fungsi yang X saja. Gitu. Itu untuk PD linier. Nah, mencari penyelesaiannya bagaimana? Kita akan menggunakan metode faktor integral. Nah, sebenarnya ada metode-metode lain yang bisa digunakan. Misalkan ada metode Bernoulli gitu ya. Nah, tapi tidak akan kita bahas dalam video ini. Yang kita bahas adalah kita menyelesaikannya dengan metode faktor integral. Nah, selanjutnya kita akan cari apa sih faktor integralnya sehingga suatu PD linier itu kita temukan fungsi penyelesaiannya atau kita temukan penyelesaian umumnya gitu ya. Nah, ini tadi PD-nya. Nah, maka kita akan bawa dia ke suatu persamaan diferensial non eksak gitu ya. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan dx berarti menjadi dy ditambah pxy dx sama dengan qx dx. Nah, di sini ada dx, di sini ada dx, maka kita kurangi kedua ruas dengan qx dx. Nah, lalu dx-nya ini kita faktorkan. Berarti kita punya seperti ini. dy ditambah pxy min qx dikali dx sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kan sudah seperti PD-PD yang sebelumnya, di mana mxy dy ditambah nxy dx sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini mau kita bawa ke bentuk PD yang sudah familiar kita temui gitu ya. mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Berarti yang ini kita letakkan di depan sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Nah, ini bentuknya sudah seperti PD biasanya yang sudah kita sering temui ya. Berarti kita tahu mxy-nya itu adalah pxy min qx dan nxy-nya adalah 1. Nah, kita mau cek PD ini eksak atau tidak. Berarti kita turunkan M terhadap Y. Berarti kita dapatkan Px dikurangi ini 0 karena dia tidak memiliki fungsi Y. Berarti turunan M terhadap Y adalah Px. Lalu turunkan N terhadap X. Berarti 1 diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah 0. Nah, ternyata do M per do X itu tidak sama dengan do N per do X. Berarti artinya apa? Artinya PD ini adalah PD non eksak. Nah, kalau PD non eksak bagaimana kemarin? Nah, berarti kita akan cari faktor integralnya dengan cara do M per do Y dikurangi do N per do X. Tadi do M per do Y mu adalah Px, do N per do X mu adalah 0, sehingga do M per do Y dikurangi do N per do X nya adalah Px. Kemudian kita cari 1/m.
dikali hasil ini dan 1/n dikali hasilnya ini. Nah, padahal M-mu tadi adalah PXY min QX, N-nya adalah 1. Nah, sehingga kita akan cari ini. Berarti 1/m dikalikan ini tadi adalah berarti 1 per PXY min QX dikali PX. Atau bisa kita tuliskan PX dibagi PXY min QX. Lalu yang 1/n dikali hasilnya itu adalah PX per 1 atau PX. Nah, dari 1 dan 2 persamaan ini, mana yang hanya fungsi X saja atau fungsi Y saja? Nah, untuk yang 1/m, di sini ada fungsi X, ada fungsi Y, sehingga tidak bisa menjadi faktor integral. Nah, kalau yang ini bisa, karena dia hanya suatu fungsi X saja. Sehingga ini akan kita substitusikan untuk mencari faktor integral. Nah, berarti U-nya adalah E pangkat integral ini tadi PX terhadap X. Nah, berarti faktor integralmu adalah ini. Karena faktor integralnya sudah ketemu, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan faktor integral ke PD awal. PD persamaan yang awal. Berarti kita punya seperti ini. E pangkat integral PX terhadap X dikalikan DY per DX ditambah PXY sama dengan E integral PX dx dikali QX gitu ya. Tinggal ini dikalikan ke dua ruas. Nah, lalu kita kalikan E integral PX dx ke masing-masing suku ini. Berarti kita punya ini. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan dx gitu ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini dulu ya. Kita perhatikan yang ini, saya tuliskan menjadi seperti ini. Tadi ini Y-nya ada di sini, lalu saya pindah ke belakang gitu ya. Nah, lalu saya mau memisalkan. Nah, saya misalkan U itu adalah E integral PX terhadap X dan V itu adalah Y. Kenapa saya misalkan seperti ini? Atau kenapa kok ini yang kita misalkan? Nah, kita mencari yang tidak ada turunannya. Nah, di sini kan ada turunan Y. Nah, maka dia tidak kita misalkan menjadi U atau V si DY-nya ini. Nah, di sini ini kan turunan X, sedangkan di sini ada X ada X. Nah, mungkin saja mereka berhubungan, maka yang berbeda sendiri adalah di sini fungsi Y, sehingga saya misalkan dia sebagai V. Nah, selanjutnya saya akan mencari turunan U dan turunan V. Nah, kalau saya turunkan U terhadap X, karena ini fungsi dalam X ya, maka saya tuliskan du per dx itu adalah E integral PX dx dikali turunan yang ada di atas. Nah, padahal ini kan integral suatu fungsi. Nah, kita mau mencari turunannya kan? Mau mencari turunannya, berarti kita mencari turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan. Berarti menjadi fungsi itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kedua ruas saya kalikan dengan dx, berarti menjadi du sama dengan E integral PX terhadap X dikalikan PX dx ya. Atau ini adalah U aksen. U aksennya hasilnya adalah ini. Nah, sekarang V. V itu sama dengan Y. Maka kalau V itu saya turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 1. Atau bisa saya tuliskan dV itu sama dengan dy. Atau ini adalah V aksen. Nah, kalau persamaan 1, 2, 3, 4 saya plotkan di dalam ini tadi, maka saya punya ini E integral PX terhadap X itu tadi adalah kita misalkan sebagai U. Nah, lalu perhatikan E integral PX terhadap X dikalikan PX dx ini kan berarti muncul di sini. Nah, berarti ini itu adalah sebagai U aksen. Nah, selanjutnya V sama dengan Y, maka Y di sini adalah V.
Sedangkan V aksen itu adalah DY. Nah, DY di sini berarti sebagai V aksen. Nah, berarti kita punya di ruas kiri itu berarti kita sebenarnya memiliki U dikali V aksen ditambah U aksen dikalikan V. Atau sebenarnya berarti dia adalah turunan dari U kali V. Ya, karena U kali V itu kalau diturunkan itu hasilnya adalah U kali V aksen ditambah U aksen V, atau biasanya kita lebih familiar dengan menuliskannya sebagai U aksen V ditambah U V aksen gitu ya, tapi ini sebenarnya sama saja. Nah, berarti ruas ini bisa kita tuliskan menjadi turunan dari UV, padahal U tadi adalah E pangkat integral PX terhadap X, V itu adalah Y. Berarti sama saja bisa kita tuliskan turunan dari E integral PX terhadap X dikalikan Y. Sehingga ruas kiri ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, saya tuliskan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Maka kita punya ini. Nah, perhatikan di ruas kiri itu adalah integral 1 terhadap E integral PX terhadap X dikalikan Y. Berarti integral 1 terhadap sesuatu. Berarti kan sama saja sesuatu itu, ya kan? Berarti kita tuliskan menjadi seperti ini. E integral PX terhadap X dikali Y ditambah C sama dengan ini masih tetap karena tidak akan kita otak-atik. Nah, kemudian C kedua ruas kita kurangi C, maka kita punya seperti ini. Kenapa ini plus? Ini hanya menyatakan suatu konstanta saja ya, jadi tidak masalah. Nah, selanjutnya kita mau cari Y. Karena kita mau mencari penyelesaian umumnya. Nah, berarti kedua ruas kita bagi dengan E pangkat integral PX terhadap X. Sehingga kita punya Y sama dengan integral dari E pangkat integral PX terhadap X dikali QX terhadap X ditambah C dibagi E pangkat integral PX terhadap X. Nah, ini adalah penyelesaian umum untuk PD linier, gitu ya. Jadi, caranya kalau kamu tahu suatu PD, oh ini itu sudah PD linier, berarti kamu tinggal tentukan PX-nya siapa, QX-nya siapa, lalu kamu tinggal substitusikan ke rumus penyelesaian umum ini. Tapi kalau kamu belum yakin bahwa bentuk PD yang kamu temui itu adalah suatu PD linier, maka coba dicek dulu apakah PD itu bisa kamu rubah bentuknya menjadi suatu PD linier. Kalau iya, berarti kamu bisa gunakan rumus ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh 1. Kita akan selesaikan PD dy per dx ditambah gy per x sama dengan 6x kuadrat. Nah, kita perhatikan apakah PD ini bentuknya sudah PD linier gitu ya. Suku pertama dy per dx, oh sama. Kemudian ditambah gy per x. Nah, tadi syaratnya adalah ada suatu fungsi di depan y gitu ya. Berarti ini y-nya, fungsi di depannya itu tadi px, px-nya itu berarti 3 per x. Kemudian di ruas kanan itu adalah QX. Syaratnya adalah di ruas kanan hanya fungsi X saja. Berarti QX-nya adalah 6X kuadrat. Berarti kita tuliskan PX-nya adalah 3 per X, QX-nya adalah 6X kuadrat. Nah, kita langsung bisa substitusikan ke rumusnya. Berarti Y sama dengan integral E pangkat integral 3 per X terhadap X dikali 6X kuadrat terhadap X ditambah C dibagi E pangkat integral 3 per X terhadap X. Seperti ini. Kita kerjakan dulu yang ini. Berarti ini kita punya 3 dikali integral 1 per X terhadap X. Atau dia adalah sama dengan 3 ln X. Ini dengan ini sama ya. Jadi kita kerjakan bersamaan.
Nah, 3 menjadi pangkat di X, berarti kita punya E pangkat ln X pangkat 3. Kemudian E ln hilang, berarti menjadi integral X pangkat 3 dikali 6X kuadrat terhadap X ditambah C dibagi X pangkat 3. Berarti pembilangnya menjadi integral 6X pangkat 5 terhadap X. Hasilnya adalah 6/6 X pangkat 6. Ya kan? Atau kita tuliskan X pangkat 6 plus C dibagi X pangkat 3. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya untuk PD ini. Gampang ya? Itu kalau bentuknya sudah bisa langsung kita ketahui, oh ini bisa diselesaikan dengan PD linier. Kita coba PD yang kedua. Bentuknya adalah 2 dikali Y dikurangi 4X kuadrat dx ditambah X dy sama dengan 0. Nah, ini kan sepintas bentuknya tidak seperti PD linier, tapi seperti PD pada umumnya yang sudah kita sering temui. Nah, sebenarnya suatu PD itu tidak ada suatu ketentuan, oh ini hanya bisa diselesaikan menggunakan PD linier. Tidak begitu ya. Nah, jadi kamu bisa mendeteksi sendiri, oh ini itu bisa diselesaikan misalkan dengan PD eksak. Berarti kamu cek dulu apakah dia eksak atau tidak. Kalau eksak berarti bisa diselesaikan dengan PD eksak. Oh, kalau tidak eksak berarti kamu coba dulu menggunakan PD non eksak misalkan. Nah, ini juga sama. Kamu coba dulu menggunakan yang lain, siapa tahu bisa. Nah, karena di sini kita akan membahas PD linier, maka kita akan coba apakah PD ini bisa kita selesaikan dengan PD linier, gitu ya. Berarti kita bawa PD ini menjadi PD linier. Nah, ini persamaannya. Maka tadi bentuk PD linier itu kan ada dy per dx. Nah, maka kedua ruas ini perlu kita bagi dulu dengan dx-nya. Menjadi seperti ini. Nah, dy dx itu posisinya ada di depan kan tadi. Nah, berarti kita pindahkan. Lalu di depan dy per dx itu hanya 1. Berarti x ini harus kita bagi dengan x. Maka kedua ruas ini kita bagi dengan x. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Nah, yang ini, yang di suku kedua, maka kita pecah ya. Berarti punya 2y per x dikurangi, ini dikalikan dulu, berarti 8x kuadrat dibagi x. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ini 2y per x dikurangi 8x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x berarti sisa x. Sehingga kita punya dy per dx ditambah 2y per x min 8x sama dengan 0. Nah, tadi suku pertama itu adalah dy per dx. Suku kedua itu adalah suatu fungsi x dikalikan y. Berarti ini sudah. Lalu, di ruas kanan itu adalah suatu fungsi dalam x. Sehingga 8x ini posisinya harus ada di ruas kanan. Sehingga kedua ruas ini harus kita tambah dengan 8x. Nah, kalau seperti ini bentuknya sudah seperti PD linier, di mana dy per dx ditambah px-nya itu adalah 2 per x dikalikan y sama dengan qx. Qx-nya adalah 8x. Seperti ini. Nah, kalau sudah dapat px dan qx-nya, maka kita substitusikan ke rumusnya. Sehingga kita punya y-nya adalah integral e pangkat integral 2 per x terhadap x dikali 8x terhadap x ditambah c dibagi e integral 2 per x terhadap x. Nah, integral 2 per x terhadap x berarti menjadi 2 ln x. 2 ln x, 2-nya masuk berarti menjadi x kuadrat, sehingga menjadi ln x kuadrat. Ln hilang berarti menjadi integral x kuadrat dikali 8x terhadap x ditambah c dibagi x kuadrat. 8x dikali x kuadrat berarti menjadi 8x pangkat
3. Nah, kalau diintegralkan berarti menjadi 8/4 X pangkat 4. Berarti menjadi 2 X pangkat 4 plus C dibagi X pangkat 3. Nah, ini solusinya. Itu tadi kalau langsung menggunakan rumus. Lalu gimana Bu kalau saya lupa dengan rumusnya? Nggak masalah ya, kita gunakan faktor integralnya. Nah, faktor integralnya itu tadi adalah E pangkat integral PX terhadap X, di mana PX-mu tadi adalah 2 per X. Sehingga integral 2 per X terhadap X itu adalah 2 ln X. 2-nya menjadi pangkat, berarti E ln X kuadrat, berarti sama dengan X kuadrat. Itu adalah faktor integralnya. Maka kalikan faktor integral U sama dengan X kuadrat ini ke persamaan yang sudah kamu bentuk tadi. Nah, kita kalikan X kuadrat ke kedua ruas ini. Berarti kita akan punya X kuadrat dy per dx ditambah 2y, ini X kuadrat dibagi X berarti tinggal X, berarti 2xy sama dengan 8x pangkat 3. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka kita punya x kuadrat dy ditambah 2xy dx sama dengan 8x pangkat 3 dx. Nah, kita perhatikan yang ini, berarti U, tadi seperti contoh yang tadi, U itu adalah yang di depan dy ini, berarti U-nya adalah x kuadrat. Nah, di sini, karena dia x kuadrat, maka kalau kita turunkan kan menjadi 2x dx. Sehingga ini 2x dx itu sebagai U aksen, sisanya adalah Y. Berarti Y-nya ini adalah V. Berarti ini adalah turunan UV, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah Y. Maka dia adalah turunan X kuadrat Y. Nah, lalu kedua ruas kita integralkan. Berarti kita punya integral 1 terhadap X kuadrat Y sama dengan integral 8X pangkat 3 terhadap X. Nah, 1 diintegralkan terhadap X kuadrat Y. Berarti dia menjadi X kuadrat Y plus C1. Yang ini adalah 8/4 X pangkat 4. Berarti menjadi 2X pangkat 4 plus C2. Kemudian kedua ruas kita kurangi C1, berarti kita punya X kuadrat Y sama dengan 2X pangkat 4 plus C3. Nah, kemudian Y-nya berarti sama dengan kedua ruas ini kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga kita punya Y sama dengan 2X pangkat 4 plus C dibagi X pangkat 3. Nah, ini solusinya. Mudah kan ya, PD linear. Nah, itu sudah selesai materi PD linear. Sekarang kita masuk ke PD Bernoulli. Nah, PD Bernoulli ini sedikit mirip nih dengan PD linear. Nah, kita lihat bentuk umum dari PD Bernoulli, yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx dikali y pangkat n. Nah, untuk ruas kiri bentuknya sama seperti PD linear, yang membedakan adalah di sebelah kanan atau di ruas kanan. Kalau PD linear bentuknya ruas kanan itu hanya qx, tetapi kalau di PD Bernoulli itu adalah qx dikali y pangkat n, di mana n-nya tidak boleh 0. Kalau 0 berarti dia sama saja seperti PD linear, gitu kan? Nah, lalu gimana penyelesaiannya PD Bernoulli? Maka untuk mencari penyelesaian dari PD Bernoulli ini, kita rubah bentuknya menjadi PD linear. Karena PD linear kan tadi kita sudah dapat rumusnya. Jadi nanti kita samakan gitu. Nah, kita rubah ke PD linear. Berarti kalau kita mau merubah ke bentuk PD linear, maka Y pangkat N-nya ini harus menjadi 1. Berarti kedua ruas ini harus kita bagi dengan Y pangkat N. Nah, berarti kita punya seperti ini. 1 per Y pangkat N
dikali dy per dx ditambah px y dibagi y pangkat n sama dengan qx. Nah, ruas kanan sudah sama seperti PD linier. Nah, ini berarti menjadi y pangkat negatif n, yang ini berarti menjadi y pangkat 1 min n. Seperti ini. Nah, yang di ruas kanan sudah sama. Sekarang kita yang di suku kedua pada ruas kiri. Pada PD linier itu adalah px dikalikan y, gitu ya. Atau kita mau rubah bentuknya menjadi px dikali suatu variabel. Kalau tadi y, maka kalau di sini kan sudah y, maka y pada PD linier kita ganti menjadi w. Nah, kita misalkan bahwa y pangkat 1 min n itu adalah w, sehingga kita punya px dikalikan w sama dengan qx. Nah, jadi suku kedua dan ruas kanan sudah sama seperti PD linier. Nah, sekarang kita mau mencari yang ini nih. Ini bentuknya menjadi seperti apa nanti, gitu ya. Karena kan y pangkat 1 min n bentuknya sudah w, berganti w, maka ini nanti berubah menjadi apa, gitu ya. Nah, kita kerjakan ini dulu. W sama dengan y pangkat 1 min n. Karena w ini fungsi terhadap y, maka ketika saya turunkan w terhadap y, maka saya punya 1 min n dikali y pangkat 1 min n min 1. Gini ya, pangkatnya turun, lalu di sini pangkatnya dikurangi 1. Berarti w diturunkan terhadap y itu adalah 1 min n dikali y pangkat negatif n. Nah, selanjutnya w ini mau saya turunkan terhadap x. Mau saya turunkan terhadap x. Padahal w ini kan bukan fungsi x kan. Nah, maka saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. dw per dx itu sama dengan dw per dy dikali dy per dx. Nah, dw per dy nya tadi sudah ketemu, yaitu 1 min n dikali y pangkat negatif n. Sehingga bisa saya tuliskan jadi seperti ini. Nah, ini kan sudah mau dapat yang mau kita cari. Kita kan mau mencari y pangkat negatif n dikali dy per dx itu sebenarnya bentuknya menjadi seperti apa sih, gitu kan. Nah, berarti kedua ruas ini kita bagi dengan 1 min n. Nah, kalau sudah kita bagi 1 min n, maka hasilnya menjadi seperti ini. 1 per 1 min n dikali dw per dy sama dengan y pangkat negatif n dikali dy per dx. Nah, berarti ini kan kamu punya y pangkat negatif n dikali dy per dx, sama kan? Berarti kita ganti menjadi ini. 1 per 1 min n dikali dw per dy. Dikali dw per dy nanti. Nah, berarti di sini y pangkat 1 min n ini kita rubah menjadi w, berarti menjadi pxw. Kemudian y pangkat min n dikali dy per dx itu kita rubah menjadi 1 per 1 min n dikali dw per dy di sini. Jadi PD-mu tadinya ini berubah menjadi ini, gitu ya. Nah, kalau di PD linier yang tadi itu kan dy per dx. Nah, kemudian y itu kita rubah menjadi w, sehingga di ruas kiri suku pertama itu harusnya hanya dw per dx, sehingga ini berarti harus kita kalikan dengan 1 min n. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan 1 min n, berarti kita punya ini. Nah, ini itu PD-nya sudah berbentuk PD linier. Di sini dw per dx ditambah ini adalah fungsi dalam x dikalikan w sama dengan fungsi dalam
X gitu ya, karena 1 min N itu kan hanya konstanta, jadi nggak mempengaruhi. Jadi ini fungsi dalam X dikalikan W sama dengan fungsi dalam X, sehingga dia sudah berbentuk PD linier. Nah, padahal PD linier tadi kalau bentuknya itu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, maka solusinya adalah integral E pangkat integral px terhadap x dikalikan qx terhadap x ditambah c per E pangkat integral px terhadap x. Nah, sekarang px-mu itu berubah menjadi 1 min N px, qx-nya berubah menjadi 1 min N qx gitu ya. Nah, berarti di depan px ini ada 1 min N, di depan qx ini ada 1 min N, di depan px ini ada 1 min N, sehingga solusi dari PD Bernoulli-nya adalah W sama dengan integral E pangkat integral 1 min N px terhadap X dikali 1 min N qx terhadap X ditambah C dibagi E integral 1 min N px terhadap X. Ingat, di sini masih W, karena tadi bentuknya adalah W ya, bukan Y, tapi masih W. Nah, padahal solusi yang mau kamu cari itu adalah Y sama dengan seperti ini. Itu. Nah, maka harus kamu ingat-ingat lagi tadi W itu pemisalannya apa? Oh, ternyata W itu tadi pemisalannya adalah W sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi, setelah kita dapatkan W, kita substitusikan ke persamaan ini, maka nanti kita bisa dapatkan solusi dari Y. Nah, sehingga ini adalah solusi dari PD Bernoulli. Ingat, kamu tentukan Px-nya, kamu tentukan Qx-nya, kamu tentukan N-nya, lalu substitusi ke rumus untuk mendapatkan W. Kalau sudah dapat W, maka substitusikan ke sini untuk dapat Y. Nah, Y-nya itu adalah solusi umum dari PD Bernoulli-nya. Kira-kira seperti itu tahapannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini X dikali dy per dx ditambah 4y sama dengan X pangkat 4y kuadrat. Nah, kita mau coba selesaikan menggunakan PD Bernoulli. Benar nggak sih bisa diselesaikan menggunakan PD Bernoulli? Nah, kita lihat yang suku pertama dulu harus berupa dy per dx saja. Maka ini harus kita bagi dengan X. Nah, berarti kedua ruas kita bagi dengan X. Gitu ya. Nah, ini kita mau coba selesaikan dengan PD Bernoulli. Artinya kalau kita mau mencoba dia diselesaikan dengan PD Bernoulli, berarti kita harus membentuk ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah pxy sama dengan qx y pangkat n. Nah, di sini harus hanya dy per dx saja. Berarti langkah pertama adalah kedua ruas harus kita bagi dengan x. Berarti menjadi seperti ini. Berarti dy per dx ditambah 4y per x sama dengan x pangkat 4y kuadrat per x. Nah, di sini suku pertama sudah sama. Suku kedua bagaimana? Ini Y sudah sama. Berarti di depan Y ada 4 per x. Nah, itu adalah px-nya. Nah, yang ini kita kerjakan dulu. Berarti menjadi x pangkat 3y kuadrat. Berarti qx-nya itu adalah x pangkat 3. Ini y pangkat n. Y pangkat n berarti n-nya adalah 2. Nah, dari sini berarti kita dapatkan px-nya adalah 4 per x. Qx-nya adalah x pangkat 3. Dan n-nya itu adalah 2. Nah, sudah dapat px, sudah dapat qx, sudah dapat n, maka kita substitusikan ke rumusnya ini tadi. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. 1 min 2 karena n-nya 2 ya. Kemudian px-nya 4 per x. 1 min 2 dikali qx-nya x pangkat
3. 1 min 2 berarti negatif 1. Menjadi seperti ini. Lalu ini integral negatif 4 per X terhadap X. Berarti negatif 4 kali ln X. Seperti ini. Nah, negatif 4 masuk, berarti X pangkat negatif 4. Seperti ini. Kemudian ln hilang, berarti menjadi integral X pangkat negatif 4 dikali negatif 1 X pangkat 3 terhadap X ditambah C dibagi X pangkat negatif 4. Berarti yang ini menjadi negatif 1 dikali X pangkat negatif 1. Seperti ini. Berarti integral X pangkat negatif 1 itu sama aja integral 1 per X terhadap X. Berarti ln X. Berarti ini menjadi negatif ln X. Seperti ini, berarti W-nya adalah negatif ln X ditambah C dibagi X pangkat negatif 1. Ingat, ini masih W ya, berarti belum selesai. Nah, di mana W itu adalah Y pangkat 1 min N. N-mu tadi 2, berarti W sama dengan Y pangkat 1 min 2, atau W sama dengan Y pangkat negatif 1, atau W sama dengan 1 per Y, sehingga Y itu sama dengan 1 per W. Nah, berarti W-mu tadi adalah negatif ln X plus C dibagi X pangkat negatif 1, sehingga dari sini kita dapat Y-nya adalah X pangkat negatif 1 dibagi negatif ln X plus C. Nah, ini adalah solusinya. Nah, mudah kan ya? Nah, silahkan kalian coba soal-soal yang berhubungan dengan PD linier dan PD Bernoulli. Hasil pekerjaanmu silahkan tulis di komen, jangan lupa tuliskan presensinya. Gitu ya. Oke, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.